Halo, saya Salina Natasha Sahanaya, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan, eksekusi, atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama ada goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua ada eksekusi, melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga ada dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan yang memanipulasi objek. Yang keempat ada evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada gambar dari siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Di sini ada 7 langkah tindakan. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Selanjutnya kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang pertama, jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Contoh, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antar keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya adalah gambar dari jarak pemisah evaluasi. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, komponen utama. Sistem atau huruf S menggunakan bahasa mesin. Pengguna atau simbol huruf P menggunakan bahasa tugas. Masukan atau simbol huruf M menggunakan bahasa masukan. Keluaran atau simbol huruf K menggunakan bahasa keluaran. Yang kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama ada artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua ada pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh mesin. Yang ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya di samping. Selanjutnya, fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkannya dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dan bahasa masukan. Selanjutnya, mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Selanjutnya, pemodelan sistem 1. Model konseptual atau model perancang adalah model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem image adalah sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental atau pengguna adalah model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Yang kedua, model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Selanjutnya, pemodelan sistem 2. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya. Selanjutnya, pemodelan 3. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Selanjutnya ada pemodelan 4. Di sini ada model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda itu berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka penggunaan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem.
Yang terakhir, pemodelan 5. Di sini ada model mental, karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten, untuk model yang sama sering tidak compatible satu dengan yang lain. Yang kelima, personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Demikian materi yang saya bawa, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih sudah menyaksikan.